termasuk juga kegiatan kita pada hari ini. Nah, untuk itu sebelum kita memasuki kegiatan inti, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Ya, amin. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang, wah ini penting sekali nih, tentang evaluasi atau penilaian berikut dengan pelaporan perkembangan anak berkebutuhan khusus di TK. Ya, kemudian untuk tertibnya acara hari ini, untuk pertanyaan nanti akan dipersilakan secara langsung ataupun boleh ditulis di kolom chat. Baik, supaya kita cepat mendapatkan materi yang sangat luar biasa pada hari ini, maka dengan segala hormat kepada Pak Dede Suprianto, saya persilakan. Semangat Pak, diaturanan. Baik, terima kasih Bu Vini. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bapak dan Ibu semua. Pertama-tama permohonan maaf dari saya yang sebesar-besarnya karena sudah menyanyiakan waktu Ibu untuk menunggu. Mohon maaf. Ini saya tadi sangat kesulitan untuk bisa connect dengan WiFi. Kebetulan saya sedang ada di Jakarta, sedang mendiskusikan tentang profil belajar siswa ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah mendengar dengan inovasi Australia. Jadi ya sangat sulit sekali untuk bisa bergantung dengan WiFi hotel dan saya coba dengan WiFi HP sangat sulit. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah dengan sabar untuk menunggu. Mohon maaf Bapak dan Ibu ya. Semoga tidak kapok ke depannya untuk bisa bersama dengan saya lagi. Dan terima kasih Bu Mimin dan Bu Vini yang sudah menghandle dengan luar biasa. Tentunya tidak ada ya Bu ya mau ngobrol apa dengan para peserta. Ya terima kasih. Baik, kita akan langsung saja ke topik kita yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar pada anak usia dini. Dan sekali lagi karena saya bukan praktisi usia dini, saya sebenarnya mengambil intisari dari beberapa keilmuan di pendidikan luar biasa dan coba untuk dikorelasikan dengan anak usia dini. Dan tentunya kalau berkaitan dengan anak-anak usia dini, Bapak dan Ibu yang lebih ahli, jadi nanti kita bisa banyak sharing tentang apa sih yang sudah Bapak Ibu pahami dan juga lakukan berkaitan dengan penilaian anak kebutuhan khusus. Ya, secara umum ini ada bapak-bapaknya ya, Pak Kahrul ya, sudah hadir, kalau tidak salah ya. Bu Endang Royanti, Resen, ada apa Bu? Oke, ya, bapak-bapak, ya Pak Harul mungkin sudah ada, ya berkaitan dengan penilaian. Secara umum ada penilaian hasil yang ini dilakukan ketika masa berakhir PPI, dan PPI bisa disusun untuk tujuan jangka pendek, mungkin per 3 bulan atau per semester, kemudian juga mungkin juga bisa per tahun ajaran. Dan penilaian itu adalah ongoing proses, jadi tidak hanya berhenti pada saat tengah semester saja atau pada saat akhir semester saja, tapi dalam aktivitas sehari-hari kita juga sebetulnya melakukan penilaian, karena kadang banyak hal, banyak kemampuan pada anak-anak kita yang itu muncul bisa lebih cepat gitu ya, bisa
bisa yang tadinya tidak direncanakan atau tidak menjadi target ternyata muncul perilaku tersebut atau kemampuan tersebut. Nah ini ongoing proses ini harus menjadi apa ya, harus menjadi keyakinan kita juga bahwa kita harus siap dengan kejutan-kejutan dari anak-anak kita yang mungkin itu bisa dimunculkan tanpa direncanakan sebelumnya. Oke, kemudian penilaian tidak hanya mengukur apa yang diketahui apa yang diketahui oleh anak, tetapi apa yang dapat dilakukan oleh anak. Jadi kita tidak hanya mengukur dari sisi kognitifnya saja atau intelektualnya saja, tetapi apa yang bisa dilakukan oleh mereka. Bagaimana mereka misalkan dihadapkan pada pada suatu masalah, misalkan mereka menumpahkan makanan, mereka ada mainannya yang jatuh, yang sulit untuk diambil, bagaimana mereka problem solving, memecahkan masalah dari aktivitas atau kegiatan yang mereka lakukan. Jadi dari sanalah sebetulnya juga kita ingin berpikir penilaian ini harus lebih jauh lagi. Kemudian juga berkaitan dengan belum lagi penilaian karakter atau perilaku dari anak-anak kita, ini juga harus menjadi pertimbangan kita. Jadi penilaian bukan hanya berfokus pada anak tahu atau tidak, tapi bagaimana mereka memperoleh atau menggunakan pengetahuannya tersebut untuk kemampuan yang lebih tinggi lagi. Nah, penilaian kalau dari sisi pengertian adalah proses pengukuran terhadap tahapan perkembangan yang dicapai sebagai hasil dari kegiatan belajar anak. Jadi di sini kita ingin tahu sejauh mana treatment atau misalkan pembelajaran yang sudah kita lakukan sesuai dengan tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Dan ini adalah proses kita mengumpulkan data dan mengolah informasi untuk mengukur capaian kegiatan belajar anak. Dan penilaian kegiatan belajar di PAUD menggunakan pendekatan otentik, Bapak dan Ibu ya. Dan ini saya sebenarnya sangat senang sekali dan ini sangat relevan dengan dunia pendidikan khusus, dengan kondisi anak-anak kita yang ada kebutuhan khusus, di mana di sini ada komponen proses. Jadi tidak hanya dari hasil belajar saja, tidak hanya dari hasil akhir saja, tapi proses bagaimana anak menguasai keterampilan tersebut, bagaimana anak step-stepnya itu terlihat. Jadi ini bisa juga untuk mengukur dari sikapnya, pengetahuan, keterampilan dari fakta yang sesungguhnya. Jadi ya karena Bapak dan Ibu kan yang atau guru ya, guru kan ini langsung bekerja dengan anak, kemudian dari fakta-fakta yang muncul itu menjadi pertimbangan seorang guru untuk menjadi sebuah bagian dari penilaian. Ya kan berbeda kalau misalkan penilaian bukan penilaian autentik, kadang tidak melihat fakta sesungguhnya, tapi lebih kepada ya anak dihadapkan pada soal atau tes yang kadang itu yang membuat siapa, yang memberikan pembelajaran pada anak siapa. Jadi tidak seperti itu penilaian autentik ya Bapak dan Ibu ya, dan di dunia pendidikan luar biasa juga untuk anak-anak kita ini sangat penting bahwa gurulah yang lebih tahu kemampuan anak dari setiap bagian-bagian kecil kemampuan yang mereka kuasai. Gurulah yang lebih tahu proses bagaimana anak mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi lagi. Nah, tujuan penilaian adalah untuk memberikan informasi bagi orang tua dalam melaksanakan pengasuhan di lingkungan keluarga. Jadi sangat penting ya Bapak dan Ibu ya untuk
informasi yang kita dapat dari penilaian ini untuk bisa kita komunikasikan pada orang tua. Bukan untuk membandingkan tentunya, tetapi untuk saran kepada mereka bahwa yang antara apa yang dilakukan di sekolah dan juga di rumah, tapi ini adalah untuk memperkuat apa yang sudah dilakukan oleh orang tua di rumah. Dan ini juga bisa menjadi bahan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran yang sudah dilakukan dan juga bagi sekolah berpikir layanan apa yang sudah baik dan perlu ditingkatkan atau layanan apa yang belum tersedia. Nah ini juga yang penting sebetulnya. Kadang ya menilai itu hanya untuk menilai kemampuan anak, gitu. Tapi bukan sebagai bahan refleksi mereka bahwa ketika dia masih belum memahami geometri misalkan, kira-kira kenapa ya? Apakah mungkin karena strategi saya membosankan atau strategi saya terlalu tinggi bagi anak, atau misalkan itu atau media yang saya gunakan juga itu yang biasa saja, yang itu tidak menarik bagi anak. Itu yang kadang kita sulit untuk menjadikan ini sebagai bahan refleksi bagi kita untuk perbaikan sebetulnya layanan atau strategi yang kita berikan pada anak-anak. Ini yang juga coba Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ketika ada anak yang Bu ini masih belum bisa ABC gitu. Coba Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah tanyakan kira-kira belum bisanya kenapa? Apakah dari Ibu apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan lebih baik lagi. Coba untuk direfleksikan dari apa yang sudah mereka lakukan selama ini kepada anak tersebut, apakah sudah optimal? Apakah ada yang perlu untuk ditingkatkan lagi? Kemudian penilaian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak. Ini sebagai dasar kita sebetulnya untuk menentukan program selanjutnya untuk anak tersebut. Mana yang perlu untuk kita menjadi prioritas, mana yang kita bisa bisa menjadi masukan kepada berbagai pihak yang relevan untuk turut serta membantu pencapaian perkembangan anak secara posisi memungkinkan ada ataupun mungkin ada terapi bicara, fisioterapis, mungkin ini bisa menjadi bahan bagi mereka untuk anaknya sampai saat ini misalkan dia masih belum bisa loncat gitu atau melompat, kira-kira dari sisi fisioterapis apa yang ini bisa dilakukan. Jadi pihak-pihak lain yang juga bisa membantu perkembangan anak supaya lebih optimal lagi. Ini ada teknik, kita akan lebih detail ke slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah unjuk kerja. Jadi di sini adalah kita melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa sebagaimana terjadi. Jadi kita ingin tahu bagaimana siswa itu melakukan sesuatu. Dan ini misalkan contohnya bagaimana dia
ya kalau berkaitan dengan penyajian lisan, bagaimana keterampilan berbicara, bernyanyi, kemudian doa sehari-hari, problem solving, ini juga yang tadi saya sampaikan penting untuk kita tahu. Kemudian menari, memainkan alat musik, motorik, memperkenalkan diri misalkan. Jadi dengan unjuk kerja ini kita bisa tahu betul bagaimana anak menunjukkan performa itu dan kita bisa melihat langsung kemampuan yang sudah dikuasai. Kemudian berikutnya adalah penugasan dan ini lebih cocok untuk yang proyek. Jadi ini penilaian terhadap suatu tugas yang harus selesai dalam waktu tertentu. Ini bisa juga dilakukan untuk aktivitas sehari-hari seperti anak membantu ibu menyapu, kemudian ada juga misalkan mereka mengenal tentang tumbuh-tumbuhan, jadi menanam tomat, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Atau bisa juga mereka membuat ketika ada berkaitan dengan tata surya gitu ya, membuat roket, membuat planet dari plastisin, ini juga bisa dilakukan. Kemudian hasil kerja ini adalah bagaimana dan ini kalau tadi kan berupa proyek, kalau ini berupa produknya, kalau ini yang dinilai adalah hasil akhirnya. Jadi baik itu makanannya, kalau misalkan anak diminta untuk membuat snack atau membantu ibu membuat menu berbuka puasa, gitu bisa saja. Kemudian hasil karya seni, misalkan anak menggambar, anak membuat lukisan, atau mereka mungkin membuat mainan yang dari kayu, dari kertas, dari plastik. Kemudian juga bisa berupa penilaian hasil kerjanya dari proses, bagaimana anak menggunakan teknik menempel, bagaimana menggunakan peralatan dengan aman. Kadang untuk kondisi saat ini dan untuk anak-anak kita, kita harus hati-hati betul untuk memberikan atau melakukan penilaian ini karena ya tadi juga berkaitan dengan yang penugasan karena kita harus tahu bagaimana potensi keluarga atau orang tua atau ibu atau ayah berkaitan dengan mendampingi anaknya. Sekarang ya Bapak dan Ibu tentunya ketika melihat tugas-tugas yang dikumpulkan oleh orang tua, kadang kan masih ada pertanyaan, ini yang membuat anak atau siapa? Kemudian kalau misalkan anak dibantu, sebesar mana bantuan yang diberikan kepada anak? Atau apakah mungkin semuanya dilakukan oleh anak, tapi ketika pelaporan anak hanya diminta pegang kemudian difoto selesai, jadi seolah-olah itu hasil pekerjaan anak gitu. Ini yang harus betul-betul kita kita hati-hati untuk kondisi saat ini karena memang ini tantangan untuk semua. Bagaimana kita bisa betul-betul mengukur kemampuan anak dengan catatan kita tidak membebani orang tua dan kita juga ingin membuat orang tua untuk untuk percaya pada kita bahwa bagaimanapun hasil atau kemampuan yang dilakukan atau yang dimunculkan oleh anak itu adalah yang real gitu ya. Jadi kita tidak ingin pada hasil akhir yang sepertinya bagus tapi itu bukan hasil dari anak tersebut. Nah, kemudian portofolio. Nah, ini kalau portofolio ini adalah penilaian melalui koleksi karya yang sudah dilakukan oleh anak. Jadi ini mengumpulkan data dari hasil karya siswa, kemudian ini dilakukannya terus-menerus. Kalau misalkan dalam sebuah tema, misalkan ini ada bagian-bagian dari tema tersebut yang itu dipecah-pecah, kemudian nanti semua menjadi satu kesatuan, misalkan tema tata surya, tema tentang lingkungan, tema tentang sekolah, gitu ya. Kemudian ya ini merupakan refleksi perkembangan berbagai kompetensi
kemudian ya memperlihatkan tingkat perkembangan kemajuan belajar siswa dan bagian integral dari proses pembelajaran. Jadi tadi ini bukan hanya untuk mengumpulkan hasil karya anak saja, tetapi ini kita akan lihat proses pembelajaran dari yang sudah anak lakukan di rumah. Dan ini untuk satu periode. Karya yang dapat dikumpulkan untuk penilaian portofolio bisa karya seni, karangan, gambar atau lukisan, surat, kira-kira apa lagi Bapak dan Ibu yang sudah dilakukan? Ada yang sudah selain ini? Oke, boleh diketik di chat saja ya, silakan. Nah, ini adalah contoh portofolio yang Bapak dan Ibu terbiasa juga ya membuat folder, kemudian dikumpulkan dan itu berisi tentang data anak, kemudian juga hasil dari penilaiannya, ya dari contoh tugasnya juga. Ini Bapak dan Ibu biasa menggunakan itu. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian sikap. Jadi ini dilakukan dengan observasi perilaku dari siswa kita dan untuk melihat kecenderungan mereka dalam melakukan sesuatu hal. Misalkan kita ingin melihat bagaimana mereka bekerja sama, membantu orang tua, misalkan inisiatif untuk ya membantu temannya, inisiatif membantu guru, inisiatif membersihkan ruangan, kemudian bagaimana perhatian anak ketika mengikuti sebuah ya satu proses pembelajaran, dan juga ini kita bisa tanyakan kepada anak tentang kondisi terbaru, misalkan bagaimana dengan kondisi COVID sekarang, apa yang kamu rasakan, apa pandangan kamu, itu juga bisa kita tanyakan. Tentang cuaca juga kita bisa tanyakan bagaimana mereka melihat cuaca ini bukan sesuatu yang misalkan sesuatu yang negatif, tapi bagaimana mereka mensikapi itu. Kemudian tentang teman mereka, bagaimana dengan ya teman-teman kamu, bagaimana kamu bisa bermain dengan mereka, itu juga bisa kita lakukan. Ya, ruang lingkup penilaian di PAUD ini ya, Bapak dan Ibu, ada 6 perkembangan dan 3 kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan semua ini harus terintegrasi, jadi bukan hanya pengetahuannya saja, bukan hanya sikapnya saja, tapi semua ini harus terkoneksi, harus saling kita satukan, dan ini menjadi satu kesatuan dari kemampuan peserta didik kita. Nah, waktunya kapan? Waktunya bisa ketika ya anak mulai datang. Kalau kadang kan kita juga perlu untuk tahu bagaimana ketika anak datang memberikan salam atau tidak, kemudian apakah dia ketika ada orang yang menyapa, apakah dia menjawab atau tidak. Ketika dia datang, bagaimana apakah dia melepas sepatunya kemudian disimpan di rak sepatu atau tidak, itu juga kan nanti berkaitan dengan perilaku. Kemudian ketika bermain, ini banyak sekali yang bisa kita gali dari bermain ini, karena ini juga kan merupakan core dari kegiatan kita. Kemudian ketika anak pulang, bagaimana, apakah dia memberi salam, apakah dia juga ya dengan hati yang dia senang, dia puas ketika sekolah, sehingga ketika pulang dia tidak terlihat sedih atau takut dan sebagainya. Instrumen penilaian bisa berupa checklist, catatan anekdot, dan hasil karya.
saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat terbiasa dengan 3 instrumen ini. Oke, daftar cek ini adalah instrumen yang disusun berdasarkan aspek dan indikator perkembangan sesuai kelompok usia. Ini untuk menentukan status perkembangan anak pada akhir periode penilaian dan dilakukan melalui observasi. Nah ini ya Bapak dan Ibu ya, skala-skala ini kan yang digunakan di PAUD ya, BB, MB, BSH, BSB. Ya, saya sebenarnya tidak begitu familiar kalau berkaitan dengan ini. Kalau misalkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, kadang ini lebih kepada bisa atau mandiri, kemudian bisa dengan bantuan, bisa dengan bantuan minimal, bisa dengan bantuan maksimal gitu. Kadang kalau di PLB kalau berkaitan dengan skala atau penilaian menggunakannya istilahnya seperti itu. Oke, ya ini contoh, saya skip saja karena Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan ini. Ya, contoh lain, ketika anak diminta menyebutkan bentuk geometri, BB-nya apa, MB, BSA, dan BSB, ini ada kriterianya sendiri. Dan begitu juga kalau misalkan menggunakan tadi ada yang mandiri, bisa dengan bantuan minimal, bisa dengan bantuan maksimal, atau tidak bisa sama sekali. Ya, kemudian ya checklist bisa dibuat per anak dalam satu periode tertentu atau dapat juga dibuat per periode dengan mencatat nama semua anak. Jadi bisa satu-satu, bisa juga nanti kalau ini contoh checklist per anak, jadi ini indikatornya. Nanti tinggal kapan itu dilakukan penilaian dan tinggal dimasukkan kemampuan yang sudah dimunculkan oleh anak. Kalau ini contoh checklist per kelas, jadi indikatornya apa, kemudian ada ini nama-nama anak, dan ada juga kemampuan yang sudah dimunculkan oleh anak tersebut. Catatan anekdot, nah ini yang juga menarik sebetulnya karena ya ini kita berpatokan pada fakta dan melihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh anak. Ini sangat penting sekali untuk kita tahu betul dari kemampuan tersebut buktinya apa. Itu yang kadang juga yang menjadi challenge kita juga gitu ya untuk bisa menerjemahkan dari dari gejala atau kemampuan yang muncul tersebut untuk bisa dijadikan atau dijadikan sebuah kesimpulan bahwa ini anak bisa atau belum. Dan catatan anekdot ini bisa sebagai jurnal kegiatan harian untuk mencatat kegiatan anak selama kegiatan setiap harinya berlangsung. Catatan anekdot memungkinkan untuk mengetahui perkembangan anak yang indikatornya tercantum maupun tidak tercantum dalam RPPH. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, kadang beberapa anak itu memunculkan kemampuan yang itu sebenarnya tidak ada dalam tujuan atau indikator pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, ini adalah contoh dari catatan anekdot. Jadi untuk Zaidan, tempatnya di mana, kemudian jadi ada nama anak, ada tempat, ada waktu, ada peristiwa atau perilaku yang dimunculkan oleh anak tersebut. Kemudian hasil karya anak yang ini juga bisa kita jadikan nantinya kita kumpulkan sebagai portofolio ya Bapak dan Ibu ya. Oke, ini saya skip saja. Nah, ya saya ingin kepada laporan hasil belajar yang
ini sangat penting ketika kita sudah buat atau kita sudah melakukan penilaian yang bagus sekali, yang sudah terstruktur, yang sudah menggunakan instrumen yang bagus gitu. Tapi kadang ketika kita menerjemahkan itu pada sebuah laporan, ini menjadi tidak efektif gitu ya untuk sebagai masukan bagi orang tua, masukan juga bagi kita sebagai guru, dan juga masukan bagi sekolah. Nah, inti dari pelaporan adalah untuk mengkomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian tentang perkembangan anak setelah mengikuti layanan kegiatan pembelajaran di satuan PAUD. Dan ini lebih kepada bagaimana kita menjelaskan hal-hal positif pada anak-anak tersebut yang itu sudah dicapai, dan ya kadang ada satu hal yang kita harus hati-hati ketika dalam pelaporan itu terlalu banyak hal-hal yang negatif. Artinya hal negatif itu misalkan anak belum mampu ini, anak belum bisa ini, anak tidak dapat ini A, B, C gitu ya. Akan lebih mudah kalau misalkan kita fokus pada apa yang bisa dilakukan oleh anak. Contoh misalkan ada anak tidak bisa duduk diam, anak masih belum dapat duduk diam. Akan lebih baik untuk kita mengganti kata tersebut menjadi anak dapat duduk selama detik atau 5 detik. Itu merupakan bahan guru dan juga bahan orang tua untuk ke depan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan atau kita rencanakan untuk program selanjutnya. Jadi dan secara psikis untuk orang tua kita, ketika diberikan laporan yang berisi informasi yang menurut saya negatif, itu tidak akan membantu mereka sebetulnya. Itu hanya akan membuat mereka lebih lebih down, kemudian juga tidak percaya dengan guru, dan juga ini bisa mengganggu sebetulnya hubungan antara guru dan orang tua. Kadang ya coba kalau misalkan kita dari persepsi orang tua ketika kita menyekolahkan anaknya, tentu kita ingin ada perkembangan, ingin ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak tersebut. Tapi ketika kita hanya mendapatkan laporan bahwa anak tidak bisa ABC, anak belum dapat 1, 2, 3, itu pada akhirnya kita sebagai orang tua akan berpikir, lalu apa yang sudah dilakukan oleh sekolah gitu, kenapa masih belum bisa melakukan ini. Nah, ini yang kita coba untuk berpikir dari perspektif orang tua, bahwa sangat penting bagi kita untuk membuat laporan yang sifatnya positif gitu, sifatnya yang membangun bagi orang tua tersebut. Ya, jadi ya tadi saya sampaikan bahwa ini adalah untuk melaporkan tentang tingkat pencapaian perkembangan dari anak, bukan tingkat tercapaian perkembangan dari anak-anak kita. Ini kadang yang kita harus hati-hati betul dalam meramu informasi yang ada pada sebuah laporan. Dan pelaporan itu berupa deskripsi pertumbuhan fisik dan perkembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Ya, laporan perkembangan ini dibuat secara tertulis oleh guru, tapi kadang juga kita harus coba untuk melihat dari kembali perspektif orang tua, bahwa laporan kadang laporan yang bagus itu bukan berarti harus tebal gitu ya, bukan berarti harus banyak gitu. Kadang kita juga harus melihat bagaimana kondisi atau potensi dari orang tua ini dalam memahami laporan yang kita berikan pada mereka.
kadang laporan tebal pun itu jarang sekali sebetulnya dibaca oleh orang tua, kadang ya seperti itu. Sehingga kita harus berpikir bagaimana ya bisa meramu semua itu menjadi sesuatu yang mudah dibaca, yang menarik sehingga orang tua mau untuk melihat laporan perkembangannya. Ya pengalaman saya sebelumnya ketika melihat laporan perkembangan yang ya panjang gitu ya, panjang dan ya banyak sekali, rasa untuk membaca itu kayak sedikit gitu dan saya coba untuk berpikir, apakah ini hanya saya saja ataukah mungkin memang orang tua yang lain juga seperti itu. Sehingga, ya tentunya kalau misalkan saya merefleksikan diri saya hanya harus berpikir bagaimana ya supaya laporan yang saya buat ini menarik bagi orang tua gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, oh orang tuanya saja yang tidak mau baca, yang malas baca. Tidak bisa seperti itu, tapi kita harus berpikir bagaimana dengan orang tua yang seperti itu, tapi dia akhirnya tetap mendapatkan informasi dari laporan yang kita buat. Itu yang harus juga kita pikirkan. Dan sangat penting juga untuk laporan ya disampaikan walaupun ada tertulis juga ada tatap muka atau online. Dan ya ini untuk supaya ada hubungan timbal balik. Kadang ya kita atau guru dihadapkan pada waktu yang terbatas. Sehingga untuk diskusi dengan orang tua kadang hanya ya dibatasi 15 menit gitu ya. Untuk orang tua Andi 15 menit, orang tua Budi 15 menit, kemudian Cici 15 menit. Ya seperti itu. Kadang juga itu menjadi dilematis ketika sebetulnya banyak hal yang ingin diketahui oleh orang tua gitu ya. Dan mungkin kalau misalkan uh, dipikirkan lagi sejauh mana pembatasan waktu itu efektif bagi kedua belah pihak. Karena ini juga kan ya ada ya kita kembali lagi kepada orang tua. Ada orang tua yang mendengar sebentar kemudian bisa menyampaikan sesuatu itu selesai. Tapi ada orang tua yang lain juga yang itu perlu waktu yang lama. Mungkin kalau misalkan bisa dilakukan penyesuaian waktu setiap orang tua yang jadi apakah perlu 15 menit cukup atau mungkin setengah jam itu yang coba untuk bisa kita tawarkan pada orang tua siswa kita. Kemudian penting juga adanya kerahasiaan data dan informasi yang dijaga. Jadi ini penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan dari orang tua bahwa kalau misalkan ada sesuatu pada anak saya, ini hanya guru kelasnya saja yang tahu. Jadi tidak menjadi bahan diskusi orang-orang bahwa si Adit dia masih belum bisa baca atau belum bisa mengenal huruf, misalkan belum bisa mengenal warna gitu. Biarkan itu yang tahu adalah guru kelas dan orang tua saja. Kalaupun lebih bagus lagi, jaga juga ini dari teman-teman yang lain sehingga ini tidak menjadi bahan bukan bully ya, tapi ketika kamu mau belum bisa ini ya, kamu belum bisa itu. Kadang kan anak-anak karena lugu gitu ya, ia menyampaikan begitu saja gitu dan itu kadang tidak tersadar juga dari yang kita lakukan, dari yang kita sampaikan mungkin kamu kan nggak bisa-bisa sih gitu. Ketika ya tidak sadar kita menyampaikan itu didengar oleh anak lain sehingga anak lain pun ya terus yang si A dia belum bisa ini itu sehingga itu menjadi bahan ini mereka gitu kepada teman tersebut. Dan jadi ini kembali nanti kepada laporan dan juga penilaian ini sangat penting bagi kita ketika kita mengetahui kemampuan anak itu menjadi rahasia atau ini ada informasi guru dan juga orang tua saja. Ya, fokus laporan ini fokus pada keadaan anak sewaktu belajar secara fisik, sosial, dan emosional. Kemudian bagaimana mereka berpartisipasi dalam kegiatan di PAUD, kemampuan atau kompetensi yang sudah dan belum dikuasai oleh anak. Jadi
Oke, saya tidak, sebentar, saya tidak ingin Bapak dan Ibu nanti berpikir, "Oh, kok ini kontradiktif," gitu ya, belum dikuasai oleh anak, ini juga dimasukkan. Jadi, belum di sini sebetulnya lebih kepada, bagaimana, ini sebenarnya menjadi bridging gitu ya, bridging ketika, kemampuan yang lebih tinggi itu atau perlu untuk dikuasai oleh, anak tersebut. Jadi lebih kepada analisa tugas atau task analisis. Jadi satu kemampuan ini di satu kemampuan di breakdown atau dipecah-pecah lagi pada kemampuan-kemampuan yang lebih kecil lagi. Kemudian fokus juga pada hal-hal yang perlu untuk dilakukan oleh orang tua untuk membantu dan mengembangkan anak lebih lanjut. Dan ini juga kadang pintar-pintar kita untuk bisa mengkomunikasikan dengan orang tua agar itu tidak menjadi beban bagi mereka, agar yang informasi yang disampaikan kita ini adalah bentuk dari support kita pada mereka. Jadi bukan pada ini yang harus dilakukan di rumah karena di sekolah seperti ini. Jadi kembali lagi pada kita bukan untuk membandingkan, tapi ini Bun coba ya kalau misalkan di rumah kira-kira bisa atau tidak seperti ini. Kalau misalkan belum kira-kira gimana untuk supaya ke arah sana gitu ya. Jadi kita pikirkan bagaimana orang tua memahami apa yang harus dilakukan dan kira-kira potensi atau hambatan apa yang mungkin dipenuhi oleh orang tua dalam melakukan hal tersebut. Nah, kita berikan solusi. Kemudian jenis laporan, Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya di chat. Kalau misalkan ada, silakan, takut keburu lupa. Kemudian ya kita ke jenis pelaporan, ada pelaporan berkala yang sesuai dengan kalender akademik. Kemudian laporan secara insidental apabila ada hal-hal yang terkait dengan perkembangan anak yang dianggap penting untuk segera dibicarakan dengan orang tua yang ini tadi ya. Jadi kadang kita harus siap dengan berbagai kejutan dari anak-anak kita yang ya itu di luar dari perkiraan gitu. Banyak hal-hal dari mereka yang seperti meloncat dari sesuatu yang sangat luar biasa yang dibutuhkan oleh mereka. Oke, pemberian laporan ini dalam jangka waktu tertentu, triwulan atau 6 bulan, di dalam waktu 3 bulan atau 1 semester. Oke. Sepertinya itu ya, yang berkaitan dengan pelaporan, dengan evaluasi dan pelaporan ini Bu Vini, kita akan lebih ke diskusi ya sebetulnya dengan Bapak Ibu peserta ya. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan bisa unmute saja. Oh, ada Bu Lina. Bu Lina boleh di-unmute juga, Bu? Halo, Bu Lina. Nah, saya bacakan aja ya. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Ibu. Silakan Bu. Mohon izin bertanya Pak Dede. Terima kasih atas paparannya, sangat baik. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada standar penilaian atau nilai khusus untuk anak ABK? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada Bu, kalau standar untuk mereka itu adalah nilai mereka masing-masing. Jadi nilai misalkan karena tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan angka ya. Tidak Pak. Iya. Kalau ya. Ada angkanya? Iya tidak ada Bu. Jadi misalkan tadi kan tetap menggunakan yang tadi komponen kriteria tadi, kemudian juga bisa juga menggunakan kriteria mandiri, bisa dengan bantuan minimal, dengan bantuan maksimal, jadi seperti itu Bu ini. Dan setiap siswa ya tidak ada standar untuk siswa, tidak ada.
Tapi ada tahapan untuk kita tahu dia sudah mencapai sesuai yang kita inginkan dong Pak ya. Misalnya si anak dalam tahap misalnya nih anak nggak bisa apa gitu misalnya dalam ABK yang khusus ini nanti perkembangannya kayak gimana gitu, itu yang masih saya bingungkan Pak. Untuk nilainya itu apa khusus masing-masing ABK itu punya kriteria sendiri gitu loh Pak. Iya, punya kriteria sendiri Bu. Jadi kita tidak merujuk pada walaupun kadang milestone itu dilihat, tapi kita kembali lagi untuk kalau berkaitan dengan penilaian, berkaitan dengan kemampuan yang akan dikembangkan, itu kembali lagi pada setiap anak itu sendiri gitu. Oh gitu ya, setiap individu berarti ya? Ya, gitu. Ya, terima kasih Pak Dede. Maaf bertanya. Tidak apa-apa Bu. Nggak apa-apa Bu, bagus. Jadi memang kalau penilaian itu nanti disesuaikan juga dengan tujuan pembelajarannya seperti apa barangkali ya Pak ya? Iya. Nanti sudah kita rencanakan di PPI-nya mungkin ya. Iya. Jadi masing-masing anak itu berbeda. Baik, ya. Selanjutnya barangkali masih ada yang mau bertanya. Bertanya Bu. Ibu siapa nih? Ibu Bos Cilik Ani di sini. Oh, belum berubah. Ya, silakan Ibu. Bos Cilik Ani, wow. Messi. Mohon maaf, belum ganti lagi nama anunya, lupa. Silakan Bu. Dengan Ibu Suryani, Ibu Bapak ya, dari Sulawesi Utara. Ya. Tadi saya sempat menangkap tadi penjelasan Bapak tentang pelaporan penilaian online kepada dari orang tua, dari guru kepada orang tua. Apakah pelaporan penilaian secara online itu bisa dilakukan untuk per semesternya? Terus apakah setelah melaporkan secara online itu guru masih perlu membuat BLP lagi, buku dalam bentuk buku begitu? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Oh, mohon maaf, maksud online di sini adalah tatap muka Bu. Jadi lebih kepada pelaporannya tertulis, tapi itu kan disampaikan, dikomunikasikan kan. Nah, komunikasinya maksudnya bisa ketemu langsung, bisa juga online seperti ini gitu Bu, maksud saya. Bukan online laporannya. Tapi komunikasi. Per semesternya. Bukan. Ya. Iya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Bos. Pak Dede mau tanya dong. Ya, silakan Ibu 8349. Maaf, kalau pakai HP nggak bisa ganti namanya. Ya, silakan Bu. Saya Bu Betty Pak dari Bandar Lampung. Ya, salam kenal Bu Betty. Ini terkait dengan penilaian untuk anak-anak ini kan jika anak-anak yang secara standar itu memang penilaian belum berkembang dan lain sebagainya itu secara umum kan kita bisa pahami sama-sama ya karena memang ya begitulah gitu. Tapi untuk anak-anak tertentu kita akan mengatakan dia berkembang sesuai harapan, maksudnya harapan kita sebagai guru itu tidak bisa dari awal karena kita memang ya bisa dari saat anak-anak masuk kan kita belum tahu nih harapan kita terhadap dia itu apa gitu. Itu bagaimana Pak untuk membedakan antara berkembang sesuai harapan bagi anak-anak yang memang spesial atau anak-anak yang secara reguler sama gitu. Itu Pak mungkin. Ya tentunya kan itu diawali dengan asesmen itu ya Bu ya. Jadi kan kita akan tahu kalau sudah di asesmen kemampuan dari misalkan pramembacanya bagaimana, kemudian motoriknya bagaimana, dari kemampuan sosialnya bagaimana. Dari sana kemudian kita akan kan dibuat ininya kan kemarin juga oleh Bu Adima tinggal dibuat PPI-nya, tujuan pembelajaran untuk anak ini adalah apa, dan dari sana kemudian dinilai sejauh mana yang sudah kita berikan pembelajaran dan kurun waktu tertentu itu sudah efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan atau belum. Jadi asesmen itu sangat penting Bu untuk dilakukan di awal untuk kita tahu betul
baseline atau kemampuan awal dari si anak itu apa, dan itu menjadi bahan untuk penyusunan program pembelajaran bagi anak tersebut. Itu ya Bu Betty ya. Ya, Pak, boleh lanjut lagi nggak Pak nanya? Silakan Bu. Jadi gini Pak, sebenarnya kan ini dialami hampir semua guru PAUD ya. Kalau saya rasakan sendiri ya, artinya kita merasa bahwa hal ini adalah kekurangan kami terkait dengan pemahaman terkait asesmen awal. Walaupun ada tuh di DTK yang dari permen atau ada beberapa buku-buku yang terkait dengan DTK. Tapi pada kenyataannya kan sulit itu dilakukan di awal untuk anak-anak dengan jumlah yang mungkin satu guru mengampu 12-13 anak ya. Artinya kemudian bisa jadi PPI itu akan dibuat tidak di awal karena memang akan sulit Pak. Untuk asesmen aja saya pikir sebulan itu nggak cukup untuk di awal dengan anak-anak yang memang walaupun mungkin secara umum reguler, tapi kan anak-anak kenyataannya sekarang ini juga hambatan perkembangannya jadi banyak ya di banyak aspek gitu. Yeah. Itu gimana Pak? Maksudnya saran dari Bapak bagi kami itu gimana caranya ya agar kami juga lebih mudah gitu. Bagaimana cara asesmen awal agar lebih mudah ketahuan karena kalau anak-anak kecuali kalau yang memang tuna itu kan lebih mudah. Tapi kalau secara umum kan anak-anak kayak speech delay saja ternyata ada yang memang ternyata dia nanti ada terkait dengan memang dia memang tidak bisa bicara atau hanya kurang stimulus gitu-gitu loh Pak. Itu kan menjadi kekurangan kami ya sebagai guru atau sebagai pengelola sekolah yang untuk membuat asesmen awal seperti apa sih gitu. Itu mungkin Pak minta masukannya. Ya, memang untuk anak-anak yang ada masalah tertentu perlu ada waktu khusus. Artinya waktu khusus di sini ada rentang di mana ini adalah proses untuk observasi gitu. Tapi dalam observasi itu juga dilakukan pembelajaran. Nah, jadi bisa sambil sebetulnya Bu, bisa sambil jalan pembelajaran. Jadi mungkin di awal sekali tinggal diobservasi, mungkin ada waktu 1 minggu gitu ya, bisa dalam 1 minggu itu minimal digali kemampuan anak secara umum seperti apa yang itu menjadi ini sementara tujuan sementara sambil proses evaluasi ini kan terus berjalan atau asesmen ini terus berjalan. Jadi asesmen tidak hanya dilakukan selama 1 minggu atau misalkan 1 bulan selesai gitu ya, kemudian dibuat strategi atau rencana pembelajaran. Jadi memang idealnya itu dilakukan terus menerus. Jadi ya bisa dalam di awal itu tinggal alokasikan waktu mungkin seminggu cukup ya Bu ya, dan di sana diobservasi betul-betul anaknya, kemudian nanti dibuat program untuk misalkan dalam waktu 3 bulan ini. Jadi kan dari sana akan muncul ternyata waktu mulai berjalan banyak sebetulnya kemampuan anak yang belum kita gali betul gitu ya. Tapi yang pertama kita sudah punya pijakan di awal itu di waktu observasi yang bersama dengan anak. Nah, kalau kondisi sekarang kan juga memang tidak memungkinkan ya, karena guru tidak tahu mungkin tidak tahu betul kemampuan anak karena tidak melihat langsung. Yang paling bisa dilakukan adalah berkomunikasi dengan orang tua untuk untuk tahu betul kira-kira kemampuan anak secara umum seperti apa, dan kira-kira program yang bisa dilakukan saat ini juga seperti apa. Ini yang bisa kita lakukan saat ini untuk mengcover gitu ya sulitnya guru untuk bisa mengobservasi untuk melihat langsung kemampuan anak gitu. Mungkin itu Bu Betty ya. Bu Betty. Ya. Nanti ke depannya yaitu terus dilakukan saja asesmennya, Bu. Baik. Gimana Bu Betty, sudah cukup jelas? Atau masih penasaran? Gini Bu, karena memang
ini jadi pengalaman ya ketika di sekolah itu banyak hal-hal yang kadang terlewat Ya. di DTK kita terhadap beberapa anak gitu ya. Ya mungkin ke depan akan sering-sering banyak tanya ini Pak Dede. Boleh Pak Dede? Iya, silakan Bu. Nah, saya kurang tahu kalau yang sudah dilakukan selama ini, apakah ada waktu khusus DDTK itu kepada anak atau bagaimana biasanya? Kalau di sekolah kami itu ya alhamdulillah ada Pak, ada untuk DDTK awal, tapi ya sesuai dengan kapasitas kemampuan kami saja gitu. Kita pakai beberapa buku, pakai panduan dari dinas dan sebagainya ya, yang kemudian kita coba rangkum, dan kemudian dari situ baru kita coba untuk mana yang secara umum kita laksanakan untuk semua anak, baru nanti kalau ada masalah anak satu-satu baru kita obrolkan, kita diskusikan. Baru sebatas itu sih Pak, gitu. Cuman ya mungkin hasilnya jadi tidak maksimal ya, karena memang keterbatasan kami. Ya, secara umum mungkin memang bisa dilakukan kayak semacam penjaringan gitu ya Bu ya. Jadi kasaran dari anak baru yang masuk ini kira-kira secara umum kira-kira siapa yang ada kondisi tertentu yang itu perlu untuk disaring atau di screening lebih jauh lagi gitu. Karena itu juga yang harus dilakukan untuk kita jadi di awal bisa untuk semua anak dulu. Karena ini juga kan kita untuk mengantisipasi mereka yang sebutnya mungkin ada hambatan tertentu tapi tidak terpapar atau tidak terlihat secara fisik atau tidak terlihat secara langsung gitu. Jadi jaringan harus dilakukan ke semua anak, kemudian nanti tinggal diperdalam lagi ke beberapa anak yang mungkin itu harus diketahui betul kira-kira apa masalah yang dialami oleh beberapa anak ini. Mungkin itu Bu Betty. Baik, cukup jelas ya Bu ya. Jadi lakukan dulu screening kepada semua anak. Kadang-kadang memang kita suka kecolongan juga sih Pak, gitu. Nanti dari screening itu mungkin terlihat ada beberapa anak yang memerlukan asesmen lebih jauh. Nah, mari kita lakukan dengan tim nanti atau dengan ahlinya. Kita referral aja kepada ahlinya. Baik, ini Bu Sylvia kayaknya sudah tidak sabar. Silakan Bu. Di Sukabumi Bu. Mohon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya Pak Dede, luar biasa ya. Dari kemarin alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat karena memang terus terang selama ini punya ABK tapi tanpa ilmu. Alhamdulillah dengan sekemampuan kami saja. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin terkait dengan pelaporan ya. Selama ini kan untuk raportnya kita samakan dengan yang normal ya. Hanya mungkin ada catatan aja gitu. Terus hal-hal yang memang mereka tidak mampu kita kosongkan seperti itu. Nah, sebaiknya seperti apa yang betul itu? Apakah memang raportnya harus khusus gitu ya? Untuk ABK misalnya satu gitu ya. Tahun kemarin kita punya yang Down syndrome gitu ya, kemudian yang ADHD. Raportnya kita samakan Pak gitu ya. Hanya mungkin pas penyerahan raport itu kita kasih penjelasan gitu ke orang tuanya. Itu aja sih Pak. Mungkin itu sebaiknya seperti apa Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sylvia. Oke, Bu Sylvia, satu catatan saya kita tidak lagi menggunakan kata normal ya. Anak normal kita tidak menggunakan itu. Untuk paling dilihat dulu sebetulnya secara umum kemampuan dari anak tersebut, apakah memang dia banyak kondisi yang anak tersebut tidak ada di rapot pada umumnya. Gitu ya. Kalau menurut saya sih tidak disamakan saja, tapi yang penting lagi adalah kita ada suplemen gitu. Suplemen itu deskripsi dari laporan yang ada di pada anak pada umumnya tersebut. Biasanya kan kadang juga ada kalau di laporan pada umumnya seperti apa Bu?
kita biasanya pakai simbol Pak, misalnya simbol dengan bunga yang ada yang kuncup, kemudian ada yang berkembang bunganya, ada yang baru cuma daun aja gitu. Itu perwakilan dari yang MB, BB, BSB seperti itu. Ya. Ya, sama saja Bu, tinggal bisa menggunakan seperti itu kan nanti di indikatornya saja kan ya yang berbeda, dan itu kita tambahkan dengan deskripsi juga apa saja yang sudah dikuasai oleh anak. Jadi tidak harus berbeda sebenarnya Bu. Jadi tinggal ada penambahan deskripsi atau penjelasan dari kemampuan yang sudah anak kuasai itu. Itu Bu, dan ditambah lagi mungkin ada tidak perlu itu untuk yang lebih tinggi, itu saja Sylvia, lebih ke deskripsi sebetulnya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Bu Takasun, halo, ada Bu Takasun? Iya Bunda. Iya, barangkali mau bertanya langsung, saya persilakan Bu. Baik, terima kasih Bu Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dede. Waalaikumsalam. Atas materinya yang luar biasa. Sebetulnya pertanyaan saya sudah ditanyakan oleh Bu Dede tadi, tetapi ingin jelasnya arahan dan masukan solusi dari Pak Dede. Terkait kita kan dari awal pernah saya tanyakan ke Pak Dede, kami selalu menerima anak yang memiliki keterlambatan dari 6 aspek perkembangan. Nah, di situ itu kan kami lakukan selama ini kan laporannya seperti anak yang lainnya. Terkadang dari satu anak yang keterlambatan bicara, keterlambatan motorik kasar, motorik halusnya, itu kan laporannya kami sampaikan apa adanya, Pak. Nah, itu terkadang orang tua tidak berkenan, Pak. Nah, satu itu. Terus yang kedua, adakah, Pak, untuk deteksi awal anak-anak per kelompok usia, Pak? Kalau memang ada, bisa kami di-share, Pak, biar menjadi rujukan kami untuk menyampaikan laporan ketika peserta didik itu. Nah, ini ada yang kami alami saat ini tuh, satu anak keterlambatan bicara, Pak. Itu sudah sampai 1 semester, hampir 1 tahun kan masih sulit, Pak. Terus yang kedua, keterlambatan motoriknya, Pak. Untuk belajar jalan usia 4 tahun itu, Pak, mau melangkah aja harus digandeng, Pak. Nah, itu berjalan sampai 1 semester, sampai 1 tahun ajaran itu hanya beberapa langkah, Pak. Padahal usianya sudah 4 tahun. Akhirnya, kemarin itu Ibu Guru kan menyampaikan laporan apa adanya, Pak. Nah, anaknya akhirnya dicabut, Pak, sama orang tuanya, dipindahkan sekolah, Pak. Nah, mohon saran dan masukan. Terima kasih, Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu. Sebentar. Justru saya ingin tanya, apa yang dimunculkan di laporan itu sehingga orang tua berkenan? Contohnya tadi yang anaknya belum mampu berbicara, anaknya tidak bisa secara berjalan belum bisa. Yang ditulis di situ apa? Seperti apa? Seperti ini Pak, laporannya misalnya kosakata yang muncul di laporan triwulan pertama hanya beberapa, banyakkan gerakan fisik ketika kegiatan yang ditanya, diungkapkan, unjuk kerja, itu hanya gerakan fisik, sering munculnya dengan senyuman aja Pak. Itu yang dilakukan anak. Nah, guru sudah berbagai cara dilakukan untuk anak itu bisa mengungkapkan Pak. Ya. Nah, itu yang pertama. Tulisan dari laporan itu seperti apa, Bu? Kemampuan anak untuk mengungkapkan bahasanya masih harus sering-sering diingatkan. Dan orang tua di rumah mohon dukungannya untuk sering juga mengajak komunikasi dan bercerita dan lain sebagainya. Guru menyampaikan seperti itu, Pak. Karena banyak menjawab dengan gerakan fisik, senyuman, geleng, menunduk, itu Pak yang dilakukan. Terus kalau yang motorik kasarnya mau lari nggak mau, jalan kalau mau jalan harus digandeng Pak, mau melakukan apa harus guru menjemput dulu. Seperti itu Pak kalau yang motoriknya. Terima kasih. Tulisan di laporan bagaimana Bu yang motorik Bu? Gimana Pak? Suaranya putus-putus. Kalau tulisan di laporannya bagaimana yang berkaitan dengan motorik? Motoriknya. Nah, kemampuan anak dalam hal motorik kasar, Ananda masih melakukan gerakan misalnya berjalan hanya beberapa langkah. Ketika mau melakukan suatu
sesuatu Ananda masih harus dibantu dengan guru pendamping atau guru kelas. Seperti itu, Pak. Ya. Oke. Saya coba untuk memahami gitu yang usaha yang sudah dilakukan oleh guru dan juga memahami posisi orang tua, dan ini sebenarnya catatan ya kita semua yang tadi sudah saya sampaikan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan laporan ini secara lebih positif, secara lebih konstruktif untuk bisa membantu orang tua memahami kemampuan anak yang sudah dikuasai saat ini, bukan ketidakmampuannya. Kalau misalkan tadi yang saya ganti, anak sudah mampu berjalan 4 langkah, anak sudah mampu berjalan 3 langkah. Itu kan sebenarnya sudah pencapaian gitu ya. Jadi kita tidak berbicara anak masih belum mampu berjalan dengan baik. Anak ketika berjalan harus dibantu. Misalkan ya anak mampu berjalan dengan baik ketika ada support dari orang lain gitu. Dan artinya di sini bahasa yang kita gunakan itu sebenarnya sangat penting, Bu. Dan bentuk support kita, support moral kita, support psikososial kita pada orang tua sebetulnya bagaimana kita mengkomunikasikan itu secara lebih positif. Jadi saya tidak bilang yang tadi sudah disebutkan itu negatif, tetapi kadang kita harus hati-hati betul. Kadang kalau pemilihan kata itu kurang tepat, itu bisa dampaknya bisa luar biasa gitu Bu pada orang tua kita. Baik. Okay. Ibu sebagai kepala sekolah coba untuk dilihat lagi kira-kira dari laporan yang sudah dilakukan gurunya saat ini seperti apa. Itu sudah cukup positif yang kita fokusnya pada kemampuan. Apakah itu sudah cukup positif yang sebagai bentuk support kita pada orang tua dari siswa-siswa kita. Ya itu kita bisa pahami sih Bu sebetulnya kenapa akhirnya orang tua merasa kenapa ya saya diskusi dengan banyak orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus, kadang ya mereka tuh sebenarnya sudah tahu gitu bahwa anaknya itu tidak mampu gitu, dan mereka tidak perlu dikuatkan dengan guru sebetulnya. Jadi mereka itu sekarang lebih perlu untuk bukannya kita memberikan kata bunga-bunga gitu, tapi kita ingin mencoba untuk apa yang kita lakukan, apa yang kita komunikasikan ini adalah sebagai bentuk dukungan kita, empati kita pada mereka gitu. Jadi pemilihan kata, kalimat, bagaimana kita mengkomunikasikan ini sangat penting untuk kita perhatikan sebetulnya. Bu. Baik, terima kasih. Intinya berarti guru harus terus berusaha untuk komunikasinya ya Pak ya, memperbaiki komunikasi bahasa penyampaian laporan penilaiannya ya Pak ya. Mudah-mudahan di materi ini ada poin-poin atau bahasa-bahasa yang kita ketika menghadapi orang tua, memiliki anak yang ada keterlambatan perkembangannya bisa kami copy Pak Gi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Betul Bu. Kadang-kadang kita untuk membuat laporan anak-anak berkebutuhan khusus itu kadang-kadang kita terfokus pada kekurangan yang dimilikinya gitu Bu. Padahal justru banyak hal-hal positif yang bisa kita munculkan di laporan itu. Misalkan seperti Ibu tadi kan motorik kasarnya mungkin masih belum baik ya katakanlah. Tapi mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan, misalnya dia senang berbagi kepada temannya, nah seperti itu Bu, atau dia sudah bisa mengucapkan terima kasih, nah itu Bu, hal-hal positifnya yang harus kita ungkapkan. Kemudian hal yang masih perlu dibimbingnya mungkin kita bisa masukkan ke dalam rekomendasi Bu. Dan memang perlu latihan Bu untuk membuat sebuah laporan yang sangat baik gitu, perlu latihan Bu. Harus banyak belajar Bunda. Terima kasih. Betul Bu. Terima kasih Pak Dede. Iya, pemilihan kata juga itu memang harus sangat diperhatikan. Terima kasih Bu Vini sudah mengangkat itu, jadi mengingatkan saya. Ya betul Bu, kadang kita juga harus mencari
potensi lain yang pada anak ini yang ada gitu, yang ini bisa memperkuat sebetulnya persepsi dari orang tua bahwa oh anak kita membantu orang tua untuk melihat anaknya tidak dari disabilitasnya atau ketidakmampuannya, karena beberapa orang tua juga melihat anaknya itu anak saya nggak bisa ini nggak bisa itu dengan tadi yang Bu Vini sampaikan bahwa oh anak ini dia walaupun mungkin secara fisik dia ya dia lambat berjalan, dia tidak bisa menggerakkan tangannya, tapi dia anak yang ceria gitu. Tapi dia anak yang supel, dia anak yang mudah untuk bergaul. Nah itu kita angkat, gitu. Itu kita angkat yang ini menjadi kekuatan baru dari anak tersebut dan ini membantu orang tua sebenarnya untuk membangun percaya diri mereka gitu, Bu. Ya orang tua kita sudah cukupkan dengan beban mereka sehingga perlu bantu mereka untuk melihat bahwa anak Bunda Ananda ini banyak banget ininya kemampuan layak. Kadang mereka sendiri nggak ngeh dengan itu karena sudah terbatasi dengan melihat kekurangan anak gitu. Ya terima kasih sudah mengangkat ini. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, terima kasih Bunda. Ya, sama-sama Bu. Nah, kebetulan juga kan Ibu tadi bertanya tentang asesmen ya. Mungkin nanti saya bisa share ya. Kebetulan saat ini saya sedang membuat asesmen tentang baik. Terima kasih. Iya, tapi saya mengambilnya dari STPPA, Bu. Mudah-mudahan bisa cepat selesai, nanti saya bisa share. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Barangkali masih ada teman-teman yang masih penasaran nih. Barusan Bu Win lagi Bunda, ya, untuk deteksi awal per kelompok usia itu bisa di-share juga Bunda? Ya, saya bikinnya per kelompok usia, Bu. Ya, terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan bisa selesai. Kenapa Teh Mimin? Okay. Ada lagi Bu Wiwin barusan mau bertanya. Oh, Bu Wiwin, mangga Bu Wiwin haturana. Nyampe ke, ayo, Cimahi mana? Tangannya barusan sudah dilambaikan, ayo. Turun lagi, Bu Wiwin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Damang. Ya, alhamdulillah. Ini sudah sebetulnya apa yang akan saya utarakan sudah diutarakan tadi sama Pak Dede. Kebetulan hampir sama juga dengan Ibu Takasur. Kami beberapa tahun yang lalu menerima anak berkebutuhan khusus, 4 tahun baru bisa berjalan. Orang tuanya sudah diterima di TK umum pun sudah merasa merasa diterima gitu, merasa diterima. Jadi mungkin sudah kita identifikasi asesmen, kemudian kita tahu hambatannya, jadi yang dimunculkan di pelaporan itu potensi-potensinya saja, karena kita kan melihat juga perasaan orang tuanya, karena orang tuanya juga pasti tahu apa yang tidak bisa dilakukan oleh anak itu. Tadi sama dengan Pak Dede yang telah diutarakan sama Pak Dede, jadi potensi-potensi anak yang bisa dimunculkan di pelaporan itu mungkin bisa dituliskan di laporan perkembangan anaknya gitu. Jadi bukan hambatannya tetapi potensinya yang dilaporkan. Itu saja mungkin sedikit pengalaman, dan sampai sekarang orang tua tersebut jadi seperti saudara gitu kepada guru itu. Ya sampai sekarang sudah SMA di inklusi juga kita masih tetap menjaga komunikasi karena mereka diterima, merasa terbantu dan merasa diterima. Itu saja ya Bu Mimin, Bu Vini, Pak Dede, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Videonya nggak ada. Sengaja Bu Mimin. Menjadi ya keyakinan kita bersama pada akhirnya bagaimana kalau kita terus fokus pada potensi anak, insya Allah itu bisa
mensupport orang tua dan juga kedepannya yang akan kepada anak itu juga gitu intinya gitu. Ya terima kasih Bu Wiwin. Izin bertanya Pak. Iya. Ya. Bu. Ayo Bu Sadatul Fitriah. Iya, gini Pak. Untuk tahun ajaran ini kami menerima murid yang pelaporan dari wali murid bahwasannya Ananda itu space delay gitu ya. Setelah itu tapi Ananda itu apa? Aktif sebenarnya sih, tapi ketika ditanya Bu Guru kita mengetahui dia itu space delay atau tidak, kita juga tidak tahu karena kita pembelajarannya kan secara online di rumah. Dari laporan orang tua, Ananda itu sudah bisa lebih dari beberapa kata. Namun ketika kita ingin mengecek, itu kita tidak bisa karena Ananda ketika ditanya ataupun kita home visit ke rumahnya, Ananda tidak mau menjawab sama sekali. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana untuk membuat laporan Ananda tersebut, apakah berdasarkan laporan wali murid atau bagaimana? Yang satu. Kemudian yang kedua, untuk pembuatan penilaian di secara kelas, itu kan untuk tahapan Ananda dengan teman yang lainnya yang reguler itu kan tidak sama. Salah satu contohnya laporan dari wali murid ketika Ananda usia kelas A, yang lain sudah bisa melaksanakan 2-3 perintah secara sekaligus. Ananda itu hanya 1 perintah saja yang bisa dia lakukan. Terima kasih, Pak. Kalau dari intelektualnya atau kondisinya ada hambatan nggak Bu kira-kira? Tidak Pak, dia hanya bicaranya saja, tapi kami belum pernah mendengar suaranya gitu loh, karena dia tidak mau menjawab ketika ini dari hasil laporan wali murid saja Pak. Apakah memungkinkan kalau kalau misalkan orang tua diam-diam mungkin ya memvideo anak, ya mereka misalkan sedang ngobrol apa, kemudian ada yang memvideokan kemudian dikirim ke guru, memungkinkan atau tidak, Bu? Bisa Pak, itu mungkin memungkinkan. Iya, mungkin yang perlu dilakukan adalah kan kita memang perlu gambaran langsung dan itu sebetulnya bisa dilakukan dengan video seperti itu. Jadi ketika anak mengekspresikan, anak berbicara atau dia minta sesuatu, dia bagaimana sih caranya gitu, dan kemudian ketika orang tuanya berbicara pada dia juga bagaimana caranya, dan dari sana akan tergambar sebetulnya Bu, kalau mungkin kalau misalkan tidak merepotkan orang tua, kalau minta bantuannya untuk dikirim video, ya tapi hati-hati, ya kembali hati-hati ya Bu ya, takutnya ini malah menjadi beban gitu. Jadi ini saja sampaikan Bu, kalau misalkan santai, kalau misalkan ada waktu, boleh dikirim ini ya Bu, supaya nanti kita ada gambaran, nanti kita coba untuk dari sana kan kita akan, misalkan cara dia menyampaikan sesuatu itu seperti apa, kemudian aktivitas yang dia sukai apa. Nanti kan kita tinggal buat kalau misalkan dia suka dengan tata surya atau misalkan pesawat, misalkan nanti kita aktivitasnya misalkan anak mengucapkan atau bernyanyi tentang tata surya, tentang apa gitu. Jadi coba untuk kita nanti hubungkannya ke sana gitu, supaya ada korelasi dengan kemampuan anak, dengan preference atau kesukaan atau aktivitas yang disukai oleh anak, dan nanti kepada kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita lakukan pada anak tersebut. Karena memang keterbatasan itu sih Bu, jadi kita coba harus betul-betul pikirkan yang ini bisa sedikit banyak nyambung gitu ya pada anak. Jadi kan daripada kan kita nggak tahu, kita blank sama sekali gitu ya. Ya udah semuanya anak belajarnya disamakan gitu, karena kan kita nggak tahu betul. Tapi coba untuk dipikirkan kira-kira gimana ya supaya guru bisa tahu kemampuan dari anak tersebut, yang nanti diimplementasikan dalam
materi atau aktivitas yang bisa dilakukan untuk anak. Yang kedua tadi apa ya Bu? Saya lupa malah. Ini Pak, untuk membuat penilaian secara kelompok per kelompok kelas itu loh. Kan karena kemampuannya kan berbeda dengan temannya. Ya. Ini kita membuatnya secara pribadi atau? Ya, pribadi Bu. Untuk anak itu sendiri. Ya, tentunya dari asesmen kalau sudah dilakukan atau asesmennya untuk saat ini kalau memungkinkan tadi dengan orang tua mengirim video, jadi tidak hanya ketika dia berbicara saja, tapi misalkan ketika dia bermain dengan kakaknya atau adiknya, ketika dia ketika dia mungkin mewarnai, ketika dia aktivitas sehari-hari yang di rumah, kalau misalkan itu bisa tolong divideokan, ya itu bisa membantu orang tua. Jadi observasinya bukan observasi anak secara langsung, tapi observasi video gitu ya Bu ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Baik. Wah, nggak terasa ya Pak ya, sudah di ujung waktu nih kita. Udah jam 5 sudah di lebih ya. ujung. Padahal saya sudah siap kalau 3 jam lagi nih. Gimana Bu? Gimana Bu? Setuju Bu? 3 jam lagi. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga apa yang kita diskusikan sore ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak Pak Dede. Nanti kita diskusi ini bisa berlanjut ya Ibu-Ibu di grup WA. Ya. Terima kasih Pak Dede, Bunda. Semuanya. Iya. Sekali lagi kepada Ibu dan Bapak, terima kasih banyak atas perhatiannya dan sudah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Luar biasa materi kita hari ini, menambah lagi wawasan kita dan sangat penting sekali Pak, karena sebentar lagi juga kami akan memberikan laporan perkembangan kepada orang tua murid. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu pembekalan bagi kami agar bisa memberikan laporan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Pak Dede atas ilmunya sore ini. Bapak Ibu semua. Iya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan, ada hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan ini berlangsung. Mohon maaf, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.